Jangan belajar sifat 20. Karena sifat 20 itu bukan tauhid para nabi dan para rasul. Ginilah saudara-saudara mulut yang tidak pernah dikasih cabai sama emaknya waktu kecil. Jika sifat 20 memang salah, sesat, tunjukkan di mana salahnya, jangan asal ngoceh Anda. Sifat yang pertama, meyakini Allah itu wujud, dalilnya jelas. Jadi salahnya di mana, Mas? Justru jika Anda mengingkari sifat wujudnya Allah, Anda langsung kafir, Mas. Kalau secara nas, misalnya tauhid terbagi menjadi tiga nggak ada. Tapi secara istiqra ada. Istiqra itu termasuk dalil juga. Patokan kita bukan itu, patokan kita Al-Quran dan hadis. Lihatlah Sobat Warul bagaimana Wahabi ini bertele-tele ketika membenarkan keyakinannya. Tapi kalian bilang dalil hanya Al-Quran dan hadis. Sekarang kok Anda menambah-nambah istiqra, Mas? Jika kalian boleh istiqra, mengapa kalian menyalahkan metode istiqra Imam Asy'ari, Mas? Saya yakin, bahkan hakul yakin bahwa memang Wahabi ini dibangun atas pondasi dusta dan munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, seperti biasanya saudara-saudara, kami akan mengkonter perkataan Wahabi dengan perkataan mereka sendiri, atau dengan pernyataan kaumnya, bahkan dengan pernyataan ulama rujukan mereka sendiri. Baik, kali ini kami ingin luruskan pernyataan Wahabi di mana dalam videonya menyatakan sifat 20 bukan akidah Rasul, tapi akidah ahli kalam. Jadi tauhid Asy'ari dituduh tidak ada dalilnya, sedangkan tauhid mereka yaitu tri tauhid itu mungkin diturunkan langsung ke Wahabi oleh Allah melalui malaikat Jibril. Makanya mereka berani membangun tri tauhid. Dan dalam video yang lain yang sangat amat lucu, Badrussalam ketika mempertahankan konsep tri tauhidnya dengan menghalalkan segala cara. Baik, kita simak dulu video Mizan Al-Tain Acong. Jangan belajar sifat 20. Karena sifat 20 itu bukan tauhid para nabi dan para rasul. Itu tauhidnya ilmu kalam. Bagaimana metode penetapannya? Metode penetapannya, yakini dulu baru carikan dalil. Kidam, wujud, bako, mukhalafatu lil hawadisi, dan seterusnya. Gimana Ustadz? Apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? Nggak usah. Nggak usah. Susah apa qiyamuhu binafsi. Susah apa qiyamuhu binafsi mukhalafatu lil hawadits. Nanti masuk dalam masalah-masalah itu ibarat-ibaratnya ahli kalam. Mukhalafatu lil hawadits itu ibaratnya ahli kalam. Nah, jadi di sini dia menganggap sifat 20 bukanlah akidah Rasul. Kita ini yang bermanhaj Asy'ari dituduh membuat akidah baru. Padahal sifat 20 jelas-jelas akidahnya Rasul. Yang pertama dari sifat 20 yaitu meyakini wujudnya Allah. Jadi di mana salahnya, Mas? Dalilnya jelas. Bahkan jika Anda mengingkari wujudnya Allah, Anda bisa kafir, Mas. Yang kedua, qidam. Ini juga jelas dalilnya. Tunjukkan sama saya di mana salahnya. Apakah Anda tidak percaya kalau Allah bersifat qidam? Ketiga, sifat baqa, Allah kekal. Lalu mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi salahnya di mana coba? Justru kalau Anda tidak meyakini sedemikian, berarti Anda membuat akidah baru yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Bahkan konsep tri tauhidlah yang hasil jiplakan dari Trinitas Yahudi. Paham Anda? Kalau Anda memang gentleman, tunjukkan sama kami di antara sifat 20 yang mana di situ yang salah, dari sifat wujud hingga mutakallimun. Tunjukkan, Mas, jangan cuma ngoceh aja digedein. Anda menyalahkan sifat 20, sebutkan di mana letak salahnya. Bukan asal-asal ngomong sesat bid'ah akidah Yahudi, gak gitu, Mas. Tunjukkan di mana salahnya, bro. Yang lucunya Wahabi ini menyalahkan akidah orang, tapi pasti kritik akidahnya malah menghalalkan segala cara untuk pembenaran. Ini dia buktinya bagaimana Badrussalam mengkilah-kilah. Kalau secara nas, misalnya tauhid terbagi menjadi tiga nggak ada. Maka dari itu, kalau ada orang berkata tidak ada dalilnya, kita katakan dalil secara apa dulu nih? Nggak ada ya? Secara nas atau secara istiqra. Kalau secara nas tidak ada, tapi secara istiqra ada. Karena kan dalil itu bermacam-macam, ada nas, Al-Quran, hadis, ada juga istiqra. Karena dalam ilmu usul fikih istiqra itu termasuk dalil juga. Nah, patokan kita bukan itu, patokan kita Al-Quran dan hadis, bukan perbuatan individu-individu muslim. Berbagai macam syubhat di luar sana untuk menjauhkan manusia dari mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Nah, di sini Badrussalam mengakui memang tri tauhid tidak ada dalil nasnya, tapi dalilnya istiqra. Gile memang Wahabi. Udahlah, Mas, jangan bertele-tele. Poin yang pertama, jika kalian boleh mengistiqra, mengapa orang lain tidak boleh? Mengapa kalian menyesatkan metode Imam Asy'ari padahal beliau juga mengistiqra berdasarkan dalil yang sore? Berarti istiqra kalianlah yang benar ya, karena sudah nerima wahyu langsung. Yang kedua, kalian selalu bilang dalil hanya Al-Quran dan hadis, tidak boleh menyelisihi itu. Tapi mengapa kalian menambah-nambah istiqra sebagai dalil demi membenarkan ajaran kalian? Coba ente sebutkan dalil bahwa istiqra boleh dijadikan dalil. Jangan asal dolal-dolil Anda, Mas bro.
kalau tidak ada, mengapa Anda berani menambah istiqra sebagai dalil dalam Islam? Berarti Anda sudah jelas ahlu bid'ah sebenarnya. Maka saya tantang kalian kaum Wahabi, datangkan dalil baik Quran, hadis atau perkataan sahabat yang mengatakan istiqra adalah dalil dalam Islam. Ya masyarul muslimin, sobat warul yang dimuliakan Allah. Jadi ginilah wujud aslinya Wahabi ini, gemar menyalahkan metode orang lain, tapi giliran metode mereka sudah pasti benar. Walaupun padahal pada faktanya metode mereka adalah metode yang pernah diingkari oleh mereka sendiri ketika menyalahkan pengikut Imam Asy'ari. Menurut saya mereka ini tidak bodoh, tapi mereka adalah orang-orang pandai, yaitu pandai dalam membodohi jamaahnya. Jadi fik yang bodoh adalah jamaahnya, bukan ustadznya, sedangkan ustadznya pandai tapi sudah dibodohi oleh dana dari kaum Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.